Konsultasi Syariah. Hukum menjual speaker murotal. Pertanyaan: bagaimana hukum jualan speaker Al-Quran yang berisi murotal dari para qori yang kita ambil dari web dan semacamnya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa pengantar yang perlu kita perhatikan dalam memahami ini. Pertama, bahwa barang milik umum tidak boleh dijual. Barang milik umum tidak boleh dikuasai oleh satu orang, karena semua memiliki hak di sana. Sehingga, jika ada orang yang menjualnya, berarti dia menjual barang milik orang lain. Dan Islam melarang menjual barang yang bukan miliknya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Di antara dalil larangan menjual barang milik umum adalah hadis dari salah seorang sahabat Muhajirin. Aku pernah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Aku mendengar beliau mengatakan, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: rerumputan, air, dan api. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Al-Hafidh menukil keterangan Al-Khattabi. Al-Khattabi mengatakan, maknanya, rerumputan yang tumbuh di tanah yang tidak dikelola, atau air yang mengalir di tempat-tempat milik umum. Fathul Bari. Kedua, properti yang sudah diwakafkan untuk umat menjadi milik umum. Properti bisa berupa fisik dan bisa berupa non-fisik. Properti berupa fisik seperti tanah, bangunan, dan seterusnya. Properti non-fisik seperti hak cipta, termasuk properti digital, seperti video atau rekaman suara, dan seterusnya. Ketika seseorang memiliki karya dan dia bebaskan bagi semua umat untuk menggunakan karya itu tanpa harus membayar hak cipta, berarti dia telah mewakafkan karyanya untuk umat. Berdasarkan keterangan di atas, karya yang sudah diwakafkan untuk umat tidak boleh diperjualbelikan. Seperti rekaman murotal atau kajian yang dibebaskan untuk umat, misalnya tertulis free download atau bebas diunduh. Properti digital semacam ini boleh diambil, dimanfaatkan, namun tidak boleh dikuasai yang bukan pemiliknya dengan diperjualbelikan. Ketiga, bedakan antara menjual properti milik umum dengan jasa mengelola properti milik umum. Kami menurunkan pembahasan ini dari kajian hukum menjual mushaf Al-Quran. Teks dan bacaan Al-Quran milik kaum muslimin. Semua muslim berhak membacanya, mempelajarinya, menulisnya, atau membukukannya, tanpa harus membayar hak cipta apapun. Akan tetapi, mushaf Al-Quran yang sudah tertulis atau tercetak milik orang yang menulisnya atau mencetaknya. Karena itulah, mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah membolehkan menjual mushaf Al-Quran. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau ditanya tentang hukum jual beli mushaf. Beliau mengatakan, tidak masalah menjual mushaf, mereka mengambil upah tulisan tangannya. Kanzul Ummal. Pendekatan lainnya adalah bahwa dalam jual beli mushaf Al-Quran, yang dijual bukan teks Al-Quran. Namun yang dijual adalah media untuk menulis teks Al-Quran, sehingga jadilah satu mushaf Al-Quran. Ibnu Qudamah mengatakan, Hasan Al-Basri, Al-Hakam, Ikrimah, Asy-Syafi'i, dan para ulama Ashabur Ra'i, yaitu ulama Kufah, membolehkan menjual mushaf Al-Quran. Karena objek jual belinya pada kulit dan kertasnya, dan menjual itu hukumnya boleh. Al-Mughni. Keempat, menjual speaker audio murotal Al-Quran atau kajian. Audio murotal Al-Quran yang telah digratiskan di internet, siapapun boleh mengambilnya dan menggunakannya. Karena itu, audio ini tidak boleh dijual. Namun hukumnya berbeda jika ada orang yang mendownload semua audio itu, lalu menatanya, memberi judul, kemudian dimasukkan di flash disk atau MP3 player lainnya, lalu dijual. Karena yang dijual bukan audio murotal, namun yang dijual adalah satu paket semuanya, dan itu bermanfaat bagi pembelinya. Sementara kita punya kaidah, semua yang boleh dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil. Kasus ini semakna dengan jual beli kaset atau CD murotal Al-Quran. Bahkan menjadi salah satu komoditas yang dijual di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, tidak masalah menjual keping CD yang berisi rekaman murotal Al-Quran atau rekaman lain yang bermanfaat. Karena CD atau kaset rekaman, jika tidak melanggar larangan syariat, maka boleh dijual. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam fatwa yang lain dinyatakan, jika dibolehkan menjual mushaf, maka lebih boleh lagi menjual kaset-kaset murotal Al-Quran, sebab kaset tidak bisa disebut mushaf. Fatwa Syabakah Islamiyah.
Kaset murotal bukan mushaf, sehingga statusnya lebih rendah dibandingkan mushaf Al-Quran. Jika menjual mushaf Al-Quran dibolehkan, apalagi menjual kaset murotal Al-Quran. Demikian, Allahu a'lam.